hafal namanya mahasiswa, Bu. Kan di absen kan, Bu. Ya. Nah, sambil ngajar, sambil ngabsen, sambil nginget-nginget gitu. Dan kemudian mungkin ya saya punya talenta untuk gampang menghafal ya, Bu. Oke. Jadi ya dilatih lah. Saya itu kalau mau nyuruh mahasiswa manggil, ada yang nakal, ada yang ngobrol. Menurut saya kalau saya panggil namanya mereka akan respect dan takut ya segan gitu, daripada saya bilang si baju kuning gitu kan nggak enak gitu. Karena saya juga udah ya seumur segini kan udah pengalaman banyak banget. Saya tahu kalau di dunia kerja apakah itu dia punyanya dia sendiri atau punyanya orang lain, dia kerja orang lain, attitude kan paling perlu, Bu. Itu saya bilang kalau kamu pinter tapi ya bahasa Jawa ya, Bu ya, modelnya bencekno gitu, ya nggak laku saya bilang. Ya makanya kalau saya nggak bersyukur itu saya salah banget, Bu. Apapun yang saya ngomongkan nanti Tuhan kasih gitu loh. Bisa sekarang, bisa 10 tahun lagi. Kan nggak sengaja dulu ngomong mau jadi guru, ya jadi. Gagah berempati, berani menginspirasi. Guru Gembira, Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru Gembira. Hai Guru Gembira, kita sekarang di episode ke-11. Luar biasa, syukur kepada Tuhan. Tanpa terasa sudah hampir 1 tahun. Ya, saya berusaha untuk bersama dengan para guru-guru gembira yang luar biasa. Guru yang gagah, berempati, dan berani menginspirasi. Itu tagline-nya ya. Nah, saat ini bersama dengan saya juga guru gembira yang super istimewa. Ya, mari kita ikuti topik episode ke-11 ini adalah guru yang tidak takut dengan segala perubahan. Ya, mari kita ikuti, kita intip dulu nih. Siapa ya sosok guru gembira kali ini? Ya, Ibu Dr. Insinyur Francisca Haryati Chandra, Master of Technology. Beliau adalah dosen di sekolah tinggi Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya. Namanya udah beda sekarang ya. Baiklah. Pemimpin dan guru yang tidak cemas terhadap perubahan. Ya, mari terus slide berikutnya. Nah, inilah beliau ya. Ini visi hidupnya, selalu bersyukur dan ikhlas. Ya. Ini perjalanan beliau dari mulai 1977, S1 Teknik Elektro ITS, S2 Sistem Pengaturan ITS, S3 Teknologi Pembelajaran. 46 tahun, Ibu ya, sebagai dosen di Fakultas Teknik Elektro. Nah, ini perjalanannya. Pada saat itu masih namanya Sekolah Tinggi Teknik Surabaya, Bu ya. Sekarang Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya. Ya, mari kita undang. Selamat siang Ibu Francisca. Panggilannya Bu Fran ya. Iya, Bu Fran ini panggilan ininya, panggilan kerennya gitu ya, panggilan kesayangan, Bu. Oh gitu ya. Iya, Ibu. Senang sekali loh, Bu. Tidak menduga ini termasuk sosok yang berapa puluh tahun, 20-30 tahun lagi saya pernah cerita Ibu ya. Saya pernah bertemu ya. Dan banyak jadi kasakusuk anak-anak muda pada saat ini loh, guru yang cantik, pintar gitu ya, baik hati. Nah, itu para mahasiswa kami dulu suka ngerasani Ibu begitu. Dan ternyata 46 tahun loh menjadi dosen. Luar biasa. Itu saya bertemu. Saya 77 mulai ngajar 77 di ITS pernah. ITS ya, Bu ya. 2 tahun lah, 3 tahun. Iya, setelah itu baru pindah ke STTS ini ya, Bu ya. Nah, saya nih tergelitik ingin tahu. Ciri khasnya Ibu apa?
dari dulu sampai sekarang menjadi dosen itu kira-kira mahasiswanya mengenal, oh ini loh Bu Fran itu begini, itu apa Bu? Saya hafal namanya mahasiswa, Bu. Wih, semua ya Bu? Ya, enggak, kalau pas ngajar itu? Ya kalau ngajar mesti pasti tahu, saya ya? Usahakan semua kalau pas ngajar ya Bu. Kalau udah lulus ya inget 1, 2, lebih lah gitu. Gimana caranya menghafal Bu? Kan di absen kan Bu, ya. Nah, sambil ngajar, sambil ngabsen, sambil nginget-nginget gitu. Dan kemudian mungkin ya saya punya talenta untuk gampang menghafal ya Bu. Oke. Jadi ya dilatih lah. Iya, dari tiap tahun ketemu mahasiswa baru begitu terus ya? Iya begitu terus. Oh, dan apa artinya Ibu menghafal nama itu? Ada arti apa setelah Ibu menghafal nama? Jadi gini, saya itu kalau mau nyuruh mahasiswa manggil, ada yang nakal, ada yang ngobrol. Menurut saya kalau saya panggil namanya mereka akan respect dan takut ya segan gitu daripada saya bilang si baju kuning gitu kan nggak enak gitu. Karena orang kan punya nama gitu. Iya. Bahkan saya juga berusaha, biasanya kita kenalan kan pakai tanggal lahir ya. Kalau ada yang ulang tahun itu ya ini siapa yang ulang tahun, terus kita nyanyi lah gitu aja. Bawain coklat gitu misalnya. Oh, Ibu membawakan hadiah-hadiah kecil gitu juga ya? Kecil aja gitu. Wow. Dan sampai sekarang itu ya Bu? 5 tahun terakhir ini ya itu saya biasanya punya hadiah kecil-kecil. Kalau nanya mahasiswa kan kadang-kadang mahasiswa itu, saya kebanyakan ngajarnya semester 1 Bu. Semester 1, semester 2, nanti ya semester 7 gitu. Nah kalau yang semester 1 kan baru dari SMA. Iya. Mungkin culture shock atau gimana lah itu biasanya kalau kita tanya kan diem gitu. Ayo siapa yang jawab, kasih coklat gitu. Biar seneng gitu aja. Seneng dong mereka. Itu ya Bu ya. Nah kalau saya ingin menggali nih, tahun 1977 lulus ya Bu ya? Lulus. Pada saat itu 1977 itu kan saya SD Bu ya. Ibu sudah mulai jadi dosen ya, pendidik. Dan pada saat itu saya mengingat itu insinyur elektro itu masih langka Bu ya. Apalagi cewek. Iya, apalagi cewek. Dan peluang pekerjaan untuk di dunia industri teknologi itu besar sekali ya. Pada saat itu iya sih, waktu itu ada pabrik, banyak Swam bersih gitu Swam ya. bersih, terus Fairchild itu buat bikin komponen. Wah, itu kan make money itu ya waktu itu. Wah, tapi Ibu kok milih jadi dosen, kenapa Bu? Jadi kan saya jadi asisten waktu itu asalnya. Jadi kalau nggak salah ya tahun terakhir lah asistennya rangkaian listrik gitu. Nah kemudian ya makanya gini, saya itu mesti hati-hati dengan kata-kata saya. Waktu itu pernah adik saya tanya, Cici nanti kalau udah gede mau apa? Pengen jadi guru, aku bilang gitu. Ya keturutan Bu. Oh memang pernah berkata begitu. Nggak sengaja, ya nggak tahu ya. Ceplos gitu aja ya. Jadi guru gitu aja. Jadi mengalir habis lulus karena udah ada asisten langsung jadi dosen pegawai negeri Bu di ITS. Terus kemudian ya karena suami pindah kerja terus akhirnya saya pindah ke waktu itu STTS namanya. Iya STTS. Belum itu Bu namanya. Jadi masih Bu. Tahun 81 saya. 81 nanti 1 Desember. Saya masuknya 81. Berarti 1 Desember 42 tahun. 42 tahun. Luar biasa. Di STTS. ISTTS. ISTTS sekarang. Ya, saya sendiri kadang-kadang suka lupa Teknologi Terpadu Surabaya. Iya betul. Ya. Jadi itu pertama kali berdiri juga ya Bu STTS? Enggak, STTS berdirinya 79 Bu. Oh tapi baru 2 tahun. Iya baru 2 tahun. Berarti Ibu termasuk yang babat alas ini ya? Lumayan lah ikut noto boto yang bawah-bawah gitu. Itu dia ya. Itu menarik, nanti saya ingin mengulik lebih jauh ini ya. Nah Parker-Palmer ini kan memang mengatakan Bu bahwa 5 tahun
ketika usia itu bergerak ya, Ibu berarti kan tadi itu 40, berarti kalau itu bukan 46, berapa? 44 atau 45 kalau total dari 77? 77 sampai sekarang 46 ya? Ya 46 betul 46. ya? Nah 46. Mulai dari segitu nggak bayangkan ya, saya 20 tahun aja kayaknya sudah lama, ini 46 tahun. Nah, Parker Palmer mengatakan bahwa saya memilih tempat yang mana pengajaran saya akan muncul gitu ya. Ada tempat ini ya, cara, media. Ketika dari awal saya umur 20-30-an ya saya punya tempat begini. Ketika bergeser lagi tempatnya lain. Sekarang mungkin sudah lain lagi gitu ya. Nah, sama juga ketika saya, ini Parker Palmer mengatakan ketika ketemu dengan mahasiswanya, muridnya, ketika dia sudah umur di atas 50, dia juga memilih yang tempat yang beda. Nggak bisa lagi kayak yang dulu ketika muda. Ibu setuju nggak dengan itu? Setuju, pernyataan? Bu, setuju. Kayaknya Ibu juga gitu ya? Iya. Nah, gimana Bu? Coba diceritakan, ini 2 generasi. Ibu ada yang ngajar orang tuanya terus juga ngajar anaknya. Gitu. Tahu Pak Joni? Ah, ya. Istrinya Pak Joni, Iya. kuliah STS kan? Iya. Papinya mahasiswa kak saya itu. Pranajaya Roseli. Waduh, jadi mulai yang diajar itu sekarang anaknya ada. Untung bukan cucunya ya. Wah, 3 generasi kalau sudah cucunya Ibu ya. Saya udah tua kali. Jadi ada yang begitu ya? Papanya banyak ya? Banyak. Saya ingin tahu gimana Ibu menempatkan itu tadi kayak Parker Palmer. Ada bedanya nggak waktu ngajar yang papanya dan ngajar yang anaknya? Ya ada lah Bu. Gimana Bu? Ya ada. Dulu kan nggak ada alat komunikasinya nggak terlalu seperti sekarang, teknologinya juga ya. Ya secara prinsip beda banget sih nggak ada ya Bu ya. Tetap aja saya seperti biasa ngajar pakai ngafalin namanya tadi, terus berusaha tidak menggurui banget gitu ya. Jadi ya. Terus tapi ya mungkin saya juga selalu pengen tahu nih sekarang yang lagi in apa. Saya dulu nggak punya IG Bu. Oh, I see. Ya sekarang saya terpaksa punya IG karena ya semua pakai IG ya. Kalau Facebook sudah kuno Bu katanya gitu. Terus TikTok, cuma saya agak malas Bu. Pernah saya TikTok kok terlalu banyak notifikasinya, akhirnya saya buang TikToknya. Iya. Iya, agak cuma pakai IG aja. Jadi ya seperti itu ya. Saya juga berusaha tahu apa sih Mobile Legend itu karena ya sekarang. Ya jadi meskipun saya tahunya dikit-dikit tapi Mobile Legend. Oh jadi Bu Francesca tahu nih gitu. Padahal saya nggak pernah main Bu. Tapi saya berusaha dari dulu sampai sekarang tuh apa kesenangannya mahasiswa ya berusaha masuk ke sana gitu. Ini yang dimaksud ya. Jadi Ibu tahu nih mau membidiknya ke situ saya mesti ngerti itu gitu ngerti, ya. Nggak usah bisa mainnya aja, cuman apa sih itu ya tanya sama cucu tanya sama siapa gitu, tanya biar nyambung ini ya biar Bu ya. Nyambung gitu. Biar ya mungkin mereka sekarang kalau dulu mereka seperti temen banget ya karena kami selisihnya kan sedikit. Tidak ya, betul. Kalau sekarang sih kayak omanya kali ya. Iya. Tapi tetap saya berusaha untuk tidak seperti guru yang menghakimi apa enggak gitu. Iya. Bu. Jadi, enggak mereka enggak gini Bu, ngebully gitu. Udah tua itu gitu ya. Enggak ya? Enggak ya. Enggak tahu ya kalau di belakang. Kan kelihatan tuh mestinya kalau ketika mengajar ya. Atmosfernya gitu ya. Enggak ya. Kayaknya enggak lah. Enggak ya. Enggak tahu lagi deh Bu. Pokoknya saya berusaha optimis. Iya, optimis ya. Ada 1-2 mungkin. Ya mungkin lah namanya mahasiswa. Tapi apa Bu perbedaannya ketika mengajar dulu? Nah, dengan tidak adanya media, sosial media segala macam teknologi ya. Mengajar yang dulu dengan yang sekarang. Ibu melihat berarti sekarang dengan usia Ibu seperti ini, apa yang Ibu transferkan kepada para mahasiswa ini? Oh, kalau itu sih sejak dulu saya transferkan itu bukan hanya hard skill ya Bu ya, tapi soft skill, value, nilai-nilai hidup, terus
beberapa orang, beberapa anak atau orang bahkan orang dewasa kan suka memblocking dirinya kan. Saya tuh memang nggak bisa gitu Bu. Nah, jadi udah sama dia udah dibikin barikade, nggak bisa gitu. Nah itu saya berusaha nggak semua itu bisa menurut saya. Ya mungkin kalau orang lain belajarnya 2 jam, kamu belajarnya 2 minggu kali supaya bisa gitu. Jadi berusaha kemudian karena saya juga udah ya seumur segini kan udah pengalaman banyak banget. Saya tahu kalau di dunia kerja, apakah itu dia punyanya dia sendiri atau punyanya orang lain, dia kerja orang lain, attitude kan paling perlu Bu. Itu saya bilang kalau kamu pinter tapi ya bahasa Jawa ya Bu ya, modelnya bencekno gitu, ya nggak laku saya bilang gitu. Jadi Ibu itu apa? Dengan memberi nasihat atau Ibu menunjukkan contoh atau apa biasanya cara? Ya biasanya jangan nasihat Bu. Nggak sengaja ngomongnya cerita-cerita gitu loh kadang-kadang. Kalau nasihat kan nanti dipikirnya ini menggurui, emak-emak. Jadi sambil ngobrol gitu ya? Iya sambil ngobrol. Tanya juga, saya selalu tanya kadang-kadang ya deket-deket tanya kamu apa, orang tuanya kerja apa gitu. Saya tahu gitu loh. Karena ada yang juga broken home juga ada, ada yang ibunya nggak ada, jadi anaknya agak aneh-aneh dikit gitu. Jadi macam-macam lah Bu. Jadi kalau ngajar hard skill banyak di Google Bu. Gitu ya Bu. Ada ChatGPT, tapi ngajar yang seperti itu, ceritakan pengalaman saya juga kadang-kadang ya dari hati ke hati lah Bu sama mahasiswa. Sampai sekarang saya banyak masih kita ada grup alumni itu. Itu sukacitanya ya Bu? Iya itu tadi saya ada salah satu dosen beritahu saya, Bu ini nanti angkatan sekian mau reuni tanggal 6 Januari. Ibu yang diharapkan datang. Wah, saya bilang gini. Kan senang ya, saya bilang ya wis kalau gitu nanti tak agendakan ya supaya saya nggak kemana-mana. Soalnya kadang-kadang ada reuni nggak tahu saya harus kemana gitu loh. Betul. Jadi, ya udah kalau gitu 6 Januari tak blok gitu. Berarti memang anak-anak sekarang sudah kalau secara pengetahuan, secara kecakapan mereka bisa cari sendiri. Bisa cari sendiri. Cuman kita ya tinggal bimbing ini loh. Kan kalau jadi gini Bu, apa namanya informasi yang istilahnya daya ya. Sak daya ya. Iya istilahnya gitu ya semuanya. Nah itu kan nggak semua benar, nggak semua bagus, nggak semua perlu. Mana yang perlu nanti jangan sampai salah ambil, yang nggak perlu diambil, yang perlu nggak diambil. Ya kita ngarahin aja sih. Lebih ke hikmatnya ya, lebih ke bagaimana mereka memutuskan attitude tadi itu ya Bu ya. Attitude tadi. Itu sehingga luar biasa ya. Ada satu lagi self regulation. Itu gimana? Gimana kamu ngatur dirimu sendiri ya, jadi ngatur dirimu saya harus bisa ini, saya ya mulai dari time management, mulai dari tahu kemampuannya diri sendiri. Nah itu penting Bu, karena sekarang ini kan kalau kita kerja jangan dikit-dikit minta petunjuk kan paling dikasih ini outcome-nya ya kamu kerjain sakarepmu, pokoknya saya mintanya jadinya kayak gini. Nah dia kan harus nentuin punya sendiri. Regulasi di dalam dirinya. Dia harus tahu kapan dia harus selesai ya. Jadi dia harus mengukur kemampuannya juga dia. Dia harus tahu kekurangannya apa. Karena nggak semua orang sama kan. Dan itu Ibu masukkan di dalam materi pengajaran. Iya sambil ngomong-ngomong. Sambil gitu ngomong ya. Dan apakah di akhir pengajaran nanti Ibu evaluasi gitu bersama dengan mereka, gimana kamu mencapai ini? Ya. Biasanya kebetulan sih ada beberapa mata kuliah yang bisa seperti itu, tapi ada mata kuliah yang enggak Bu. Mata kuliah yang memang ini ya. Ya kalau rangkaian listrik atau rangkaian logika, fisika enggak masuk ya. Enggak masuk ya Bu ya. Tapi biasanya dengan cerita. Dengan bercerita, Ibu bisa kaitkan itu. Ya, menarik sekali ya Bu ya. Saya bayangkan kalau lektur itu sudah berat karena itu hal yang paling saya tidak bisa ya urusan itu. Ada Bu yang seperti itu, tapi zaman sekarang udah enggak ya, dan masa depannya elektro itu bagus banget sih sekarang. Gitu ya Bu? Sangat bagus. Dengan kondisi sekarang nih apa saja Bu peluangnya kalau di elektro itu?
Waduh, ya semua kan ada. Sekarang ini ayo, kalau tadi baterainya habis, kan tergantung banget ya. Ada mobil listrik, pabrik, semua kan otomasi, Bu. Kalau pakai tangannya orang, kapan selesainya? Ya. Sedangkan sekarang art aja juga pakai teknik juga, ya. Artinya aslinya teknik informatika itu kan dari elektro dulu kan, Bu. Oh begitu. Nah ini kan yang bikin orang elektro, Bu. Oke. Desainnya. Handphone juga ya. Iya. Elektro semua itu ya. Elektro semua. Betul Bu. Betul. Nah terus Ibu kalau listriknya mati nggak ada AC, listriknya dari mana? Iya. Nah itu sebetulnya sudah inherent di dalam kehidupan manusia. Itu ya Bu ya. Iya. Bu. Kita sambil minum, lagi panas ini udaranya Bu ya. Nah ini yang ditunggu-tunggu Ibu toh. Es guru gembira ya. Dinginnya ini mencerminkan dinginnya guru ya. Kehadiran Bu Francisca ini kan kalau sedang bagi permen itu ya, bagi coklat, memberikan kesejukan dengan tutur kata yang manis seperti sirup ini, tapi tetap punya bobot dengan santannya, dan selasih ini mencerminkan kebermanfaatan guru itu di dunianya gitu ya. Ini ku tunggu-tunggu loh. Saya baru sadar ternyata ada yang menunggu es ini. Aku kurius. Ya. Terima kasih. Lanjut ya Bu, ngobrol terus nih. Saya teringat obrolan kita bahwa 17 tahun Ibu Mbak Talas ya. Dengan tim pastinya ya Bu ya. Oh pasti. Nggak mungkin kerja sendiri. Nggak ada orang bisa kerja sendiri, Bu. Kecuali main kartu soliter. Iya Bu. Saya ingin tahu apa yang paling membuat Ibu bangga di dalam perjalanan 17 tahun itu Mbak Talas sebuah institusi. Bangga Bu kalau sudah ketemu lulusan yang sudah sukses, berhasil, maupun yang biasa aja ya ada, itu bangga banget Bu. Itu yang saya lihat. Jadi hampir lulusannya STTS kan terkenal di mana-mana kan Bu. Betul. Iya. Terkenal. Dulu tuh kalau di THR kan isinya lulusan STTS semua kan. THR zaman dulu Bu, itu kan pusatnya IT Bu. Oh gitu ya. Tahun berapa itu Bu? Mungkin masih tahun 2010-an masih ada rasanya. Gitu ya. Dan selain bangga, saya itu sekarang gampang Bu. Kalau mau beli komputer, mau beli printer, saya tinggal telepon aja. Terus artinya udah nggak usah milih-milih, pasti dipilihkan yang terbaik gitu. Karena hampir banyak mereka yang bergerak di bidang itu. Itu semua mantan anak-anak gitu ya. Bersebar di mana-mana ya Bu ya. Wow, itu kebanggaannya ya. Iya. Kalau kebanggaan terhadap institusinya Ibu melihat apa Bu yang paling ini? Iya kan sekarang kan terkenal banget Bu di STTS. Oh STTS ya gitu. Tapi ya itu I-nya kadang-kadang ketinggalan Bu. Masih lekat yang STTS-nya. Iya, karena nambah gitu. Iya. Itu seperti milik Ibu gitu ya. Padahal bukan. Iya, karena saking lekatnya 17 tahun ya. Iya. Wah, itu kebanggaannya ya Bu ya. Bangga. Karena juga sudah bisa memberikan sesuatu pada masyarakat. Iya, jadi ya kan? alumninya ada yang punya perguruan tinggi juga. Oh ya? Universitas Bumi Gora yang di Lombok. Oh, ada itu alumni STTS. Itu alumni. Alumni elektro. Terus ada lagi di Banjarmasin juga. Saya lupa namanya. Okay. Terus yang kerja di perusahaan-perusahaan besar juga banyak Bu. Banyak. Jadi alumninya. Dan kalau sekarang alumninya rektornya yang sekarang kan alumni pertama. Oh gitu ya Bu. Yang sekarang jadi rektor. Oh baiklah. Pak Arya Tandi. Itu alumni pertama. Oh, jadi Ibu mengajar ya waktu itu? Mengajar. Waduh, betapa bangganya ya bisa melihat itu ya, Bu ya. Jadi semua jajaran pimpinannya itu alumni semua, Bu. Alumninya. Ya pasti ini jadi solid gitu ya, Bu ya. Cinta tanah airnya kuat sekali. Iya, karena saling memiliki ya Bu ya, bukan orang lain lah ya. Nah,
yang ingin saya gali ini begini. Kan dari dosen ya Bu ya, terus menjadi pemimpin. Nah, terus sekarang setelah usia ini senior, Ibu kepala program studi ya Bu. Iya, kepala program studi. Program studi dan tetap menjadi dosen. Ya. Jadi dari ketua ya dulu kalau sekolah tinggi itu ketua. Iya. Terus saya nggak jadi apa-apa, nggak punya jabatan apa-apa, cuma dosen. Sempat ya? Sempat jadi dosen. Sempat jadi dosen, kemudian baru kaprodi tahun berapa ya? 2014 mungkin lupa saya udah. Itu jadi ada saya cuma jadi dosen biasa. Iya, iya. Dan tetap Ibu menjadi dosen penuh waktu gitu ya. Nah, saya ingin tahu, ada nggak masa-masa di itu Ibu, ya pasti ada ya, tapi bagaimana Ibu ketika masa-masa itu menghadapi perubahan-perubahan, kecemasan, perubahan-perubahan, ini kan tidak terprediksi ya Bu, tapi pasti ada ya Bu ya, itu lonjakan-lonjakan ini gimana Bu? Kayaknya ya kalau saya ngomong nggak ada kan Ibu bilang masa sih gitu ya. Iya, karena saya ya mungkin juga saya terpesona sama Renat Kasali bilang tidak ada yang tetap di dunia ini kecuali perubahan. Jadi saya udah prepare Bu. Saya iya nggak terlalu apa ya. Ya adalah sebentar gitu dari yang punya ruangan sendiri pindah ke ruangan bareng orang banyak. Iya, iya. Tapi saya nikmati aja Bu. Ibu jalani. Iya, nggak apa-apa sih gitu loh. Dari yang bisa nyuruh-nyuruh sekarang disuruh. Ya nggak apa-apa sih. Ya mungkin Ibu nggak percaya ya, tapi saya sih ya itu nggak mudah. Tidak mudah, 17 tahun kan, ya itu tadi nyuruh-nyuruh, punya fasilitas gitu kan ya. Dapat sopir sendiri. Iya betul, kalau ketua itu di sekolah tinggi kan ya setara dengan rektor. Iya. Terus dapet jadi dosen pribadi. Biasa, harus absen, harus antri, harus gitu-gitu kan. Itu kecemasan apa yang awal-awalnya Ibu alami? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya. Oke. Karena sejak awal saya sudah siap itu. Sudah siap, jabatan itu kan nggak harus yang tetap. Itu kan keluarga ya Bu ya. Yang bisa saya kontrol ya. Jabatan kan dari luar, saya kan nggak bisa ngontrol kan. Kalau nggak saya nggak dikasih jabatan itu ya. Ya sudah. Sudah ya. Wah luar biasa. Sudah siap ini dari sebelum-sebelumnya sudah sadar betul gitu ya? Saya sudah sadar betul bahwa ini jabatan ya bisa, kan saya bukan raja Bu. Iya. Kalau raja bisa kayak Ratu Elizabeth enggak? Jadi iya nggak apa-apa sih Bu. Saya aja baru aware Ibu tanya ini. Sebelumnya saya nggak pernah kepikir loh. Ya? Enggak. Saya nggak kepikir kalau. Ya, saya pikir biasa aja sih. Nggak mengenal post power syndrome ini Ibu ini. Saya tidak ada post power syndrome. Nah, Ibu menjalaninya dengan sukacita itu kira-kira karena ada visinya tadi itu. Selalu bersyukur dan ikhlas. Itu yang membuat tidur nyenyak terus ya Bu? Iya. Ya kadang ada, ya saya itu suka apa ya Bu ya, jadi kadang ya saya kayak ngomel dalam hati gitu, tapi terus saya mesti gini, enggak ya, sudah ya bersyukur ya sudah, jangan jangan itu, udah enggak usah banding-bandingkan sama orang lain, dalam hati sendiri kadang-kadang kan ya, wah itu kok kaya ya gini, enggak, kamu ya udah, ya saya sendiri ngomong dalam hati saya sendiri Bu, self talk ya, bicara dengan diri sendiri. Itu persis yang dikatakan Parker Palmer Bu. Masa sih? Iya, dia mengatakan demikian. Jadi orang itu semua pasti punya rasa takut, ya. Bahkan dia mengatakan saya nih pasti punya ketakutan. Saya punya rasa takut, tapi saya nggak pernah menjadi ketakutan, gitu ya. Kenapa? Karena dia selalu membuat, ya itu tadi, Ibu tadi. Ya ada lah, kadang kok gitu sih. Sana kaya ya, gitu ya. Gitu ya. Oh tapi enggak, aku enak kok gini orang ada anunya sendiri-sendiri. Ya udah saya balik sendiri, ngomong sendiri Bu, dalam hati sendiri. Baru ngomong sama Ibu ini. Iya, betul. Nah, itu tips yang orang lain perlu belajar ya. Masuk saya ya, saya harus belajar dari Ibu.
bagaimana itu dikatakan Parker Palmer ketika dia ada sesuatu yang cemas, itu sebetulnya ada dua dunia tuh, dua ruang di dalam dirinya. Dia pisahkan. Nah, itu ditutupi gitu ya. Dia tidak mau mengakui. Gitu ya. Kalau saya akui. Nah, itu dia. Jadi ibu mengakui, ngerangkul itu. Iya, aku sakjane itu ya iri. Ya, aku sakjane ya mangkel. Ya, gitu kan ya. Ketika itu sudah dalam satu ruangan, maka nyambung lagi. Beres sudah. Very simple. Sendiri, saya gitu ya? Mengsugesti diri saya sendiri. Mensugesti begitu ya. Dan itu pola yang biasa ibu lakukan ketika ibu menghadapi masalah. Ya, ini tips yang luar biasa ya Bu ya. Nah, sekarang saya ingin masuk ini ke keluarga ibu ini ya. Gitu. Nah, bagaimana ibu ini, saya waktu diceritain itu, wah, Bu Francisca ini 46 mengajar, tetapi juga punya sebuah usaha, gitu ya. Itu kagum saya. Dan usahanya ini bersama-sama dengan anak-anaknya, anak dan menantu. Ya, nah, itu jarang, Bu. Itu jarang. Apa Bu? Ada hubungannya enggak ini? Ketika ibu jadi pendidik, ibu punya usaha, ibu membesarkan sebuah usaha, ada nggak kaitannya Bu? Jadi kalau usaha ini gini Bu, itu saya cuma lihat orang jual ayam goreng sama orang jual nasi pecel. Awalnya? Nasi pecel itu dulu kok mamahnya, sekarang kok anaknya. Saya dalam hati, wah tukang nasi pecel aja bisa ngewarisi usaha ya gitu. Oke. Terus ayam goreng itu juga. Ini ya Bu ya? Iya. Ini tapi kurang satu Bu, masih di dalam perutnya itu Debbie itu. Butuhnya kurang satu. Kurang satu. Ini Pak Lukman. Iya. Pak Lukman ini terkenal juga, banyak dibicarakan teman-teman saya ya. Iya. Jadi ini anak laki 4 semua ya, ini pokoknya laki-laki itu yang paling, yang anaknya gini tuh anak sulung di Australia Bu. Iya. Saya di pojok situ sama cucu saya yang perempuan. Iya. Ini cantiknya kelihatan dari sini Bu. Cantik sekarang Bu, cantik banget. Nah, itu maminya yang itu yang sekarang chef itu. Nah, ini. Yang chef yang ini? Iya. Oh, I see. Nah, yang kembar ini mirip ini loh Bu, 2 nih loh. Iya. Oh ya, mirip sekali. Ini udah gede-gede Bu, nih yang ini ikan ini udah lebih tinggi dari saya, udah hampir ini ya itu. Kata tagline-nya ibu keluarga. Yang kedua setelah Tuhan. Iya, Tuhan dulu dong yang pertama. Iya, Tuhan yang pertama, keluarga, tempat berlabuh saat kapanpun ya, dalam situasi apapun. Lanjut Bu tadi, lihat orang jualan itu tadi ya. Iya, lihat orang jualan ayam goreng. Saya cuma dalam hati, suami kan dosen Bu, saya kan dosen. Iya. Nanti kalau saya mati warisannya apa, kan dosen itu kan di kepala saya sendiri kan Bu. Oke. Suami saya kan ya juga, kita kalau ngajar kan ya nggak bisa diwarisin kan Bu. Nah waktu itu ya saya ngomong-ngomong sama Tuhan, apa ya supaya punya gitu loh buat anak-anak ini. Ya terus ada jalan, terus saya diminta ya jadi ada perusahaan software itu, terus minta kamu dah ngerjakan ini nanti dibantu. Ya udahlah, waktu tuh ya nggak terlalu mikir apa-apa, ya udahlah saya kerjakan. Ya anak-anak itu udah gede-gede juga, yang satu waktu itu belum lulus kalau nggak salah. Pokoknya ya kebetulan IT ya, perusahaan saya di IT, anak saya juga yang paling besar itu IT gitu loh. Jadi tapi dia di luar negeri ya udah nggak ikut-ikut. Yang ada yang kembar itu aja Bu. Jadi ya sampai sekarang ya, makanya kalau saya nggak bersyukur itu saya salah banget Bu. Apapun yang saya ngomongkan nanti Tuhan kasih gitu loh. Ya. Bisa sekarang, bisa 10 tahun lagi. Kan nggak sengaja dulu ngomong mau jadi guru, ya jadi. Iya, kepikir ayam goreng sama pecel ini. Jadi gitu ya, dan berkembang sampai sekarang. Saya ngomong siapa? Quadra Luminari. Oh tahu sudah Bu. Sudah. Nah itu kan apa ya, Tuhan mempercayakan sesuatu yang gitu aja Bu. Jadi makanya kalau nggak bersyukur kan salah dong. Gitu loh. Betul Bu ya. Dan kalau mari kita lihat infografis ya Bu. Ya kita bandingkan. Nah ini saya punya infografis. Loh Bu,
Ini pasca pandemi ini surveinya 1158 senior leaders di berbagai belahan dunia. Itu kalau senior leaders itu pasca pandemi burn out, Bu. 51% mau pensiun, Bu. Tapi Bunda. Nah, jadi ini kan mematahkan data-data ini meskipun dalam belahan dunia kecil. Iya kan? Bahwa tidak selalu begitu kan? Iya. Ketika usia sudah senior bukan berarti harus burn out atau harus pensiun ya. Ibu masih terus berkarya, jadi perusahaan juga masih terus ikut ngomandanin ya Bu ya. Masih lepas dikit-dikit ya. lah, masih Masih dikit-dikit. ya. Yang di Jakarta udah pintar, dia udah bisa sendiri. Iya, masih iya, dikit-dikit. iya. Dan yang berikutnya, nah ini dari riset yang lain ini komen ya. Ini saya suka nih. Nah, saya bilang, ya ini kuncinya ya Bu ya. Harus mampu membujuk orang, influence. Ketika sudah senior ini. Peran menyelesaikan sesuatu membutuhkan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Tetapi memberitahu orang apa yang harusnya dilakukan itu mustahil. Nah, setuju ya Bu ya? Setuju. Ya. Jadi tidak nyuruh-nyuruh. Nah, kalau nyuruh podo dosennya Bu. Saya kira itu mungkin kunci ya Bu ya. Ketika sudah senior pun bersama-sama dengan kolega. Oh iya. Betul ya Bu? Pengalaman Ibu demikian ya. Nah ini yang menarik. Nah Bu, tapi ada sosok yang ingin ngomong ini tentang Ibu. Ya. Oh, Pak Joni. Kalau bicara soal Ibu Francisca, wah kalau saya sih sudah kenal lama banget ya. Sejak saya kuliah, jadi beliau ini mulai dari dosen saya sampai ketika saya nggak bisa bayar uang kuliah pun beliau yang bantu saya. Jadi semua peranan ada di beliau kalau di hidup saya itu ya. Jadi kalau nggak ada Bu Fran yang saya nggak bisa jadi seperti sekarang. Beliau mulai dari rektor saya, dosen saya, pembimbing saya, sampai jadi bos saya, sampai sekarang partner kerja saya. Komplit lah kalau Ibu Fran ya. Tetap humble, tetap keibuan, sudah saya anggap seperti orang tua sendiri. Dan tetap sukses, semangat terus, tetap sehat selalu. Joni mulai D3, S1, S2. Lah ya, perannya sampai segitu ya Bu ya. S2 saya yang bimbing itu. Oh, tesisnya. Oh, luar biasa loh. Saya waduh, perannya sampai lengkap begitu ya. Bahkan itu tadi istrinya itu papanya ya, mertuanya Pak Joni berarti. Muridnya murid saya. Itu ya. Jadi apa tadi yang dikatakan? Semua peran ada di Ibu. Ya. Dan kuncinya saya lihat humble ya. Ibu ini orang yang itu tadi ya, selalu melihat segala sesuatu positif gitu ya. Ya, saya usahakan lah Bu. Gitu ya. Nah, pengen nanya saya, Ibu sudah kebayang mau pensiun kapan? Enggak, ya mungkin umur 75 kali ya. Gitu ya. Tapi belum sampai sekarang nggak ngeplan ya. Saya kepingin bersandar lah, saya kepingin layah-layah. Enggak ya Bu ya? Enggak, kalaupun saya pensiun bukan mau leye-leye Bu, cuma supaya bisa kalau pergi ke tempat cucu itu sering-sering gitu loh Bu. Oh, gitu aja sih. Tapi kalaupun saya pensiun, saya pasti tetap belajar. Saya tetap belajar. Itu yang saya juga belajar dari Ibu. Sampai usia segini masih tetap belajar ya Bu? Masih. Belajar apa aja nih Bu? Saya belajar AI Bu. Kalau ada kursus di online ya saya ikut. Excel juga karena saya lihat itu bagus ya saya belajar. Karena Bu, kalau menurut saya yang namanya guru atau dosen itu tugas utamanya bukan mengajar Bu. Belajar. Tugas utamanya. Mana bisa kita ngajar kalau kita nggak belajar? Betul, betul. Tugas utama guru adalah memang belajar. Sampai kapanpun. Sampai kapan? Nggak ada dikatakan, sudah dosen senior, sudah cukup. Nggak ada. Malah senior malah ketinggalan Bu. Oh gitu ya Bu ya. Kalau nggak belajar ya ketinggalan lah. Ya. Lah yang kita ajarin, yang kita belajar 5 tahun yang lalu sudah lewat Bu.
Iya. Ya harus kecuali ada kalau terus. pelajaran-pelajaran yang dasar ya Iya. masih tetap. Iya. Tapi kalau pelajaran-pelajaran yang terutama IT Bu, Itu kan perubahannya luar biasa ya Bu ya. sangat. Ah. Ya kita harus belajar. Saya belajar kok. Iya. Belajar juga ya apa namanya manajemen proyek lah, tentang manajemen, tentang ya macam-macam lah Bu. Iya, iya. Waktu pandemi Iya. saya ikut extension course-nya Sekolah Tinggi Filsafat Trihakara. Waduh, sampai ikut itu. Ikut berapa semester ya itu? Ikut yang Online ya? online ya, karena online ya, kalau nggak online kan nggak bisa. Iya, iya. Jadi ikut yang teologi sama filsafat. Kenapa kok ingin itu? Karena ingin belajar lagi gitu? Iya, karena pengen belajar lagi, terus kan ada waktu. Iya. Kan di rumah Iya. nggak keluar. Saya lihat kok ada online, wah ini saya kok kepingin belajar filsafat ya, jadi tahu teorinya Stoa. Iya, iya. Jadi tahulah gitu, lumayan buat itu juga bagus kan untuk perkembangan pribadi kita sendiri. Betul, Bu. Gimana nerima keadaan. Betul. Betul. Stoisme itu bilang ada hal yang nggak bisa kamu rubah, ada yang bisa kamu rubah. Jadi ya namanya filosofi teras Bu. Saya punya bukunya. Bagus itu. Waduh, ini. Mau, ini Ibu? sisi yang lain. Mau dong, Bu. Saya punya dua, nanti saya kasih Wah, satu. boleh, boleh. Ini sisi yang lain dari Bu Fran. Ini saya baru tahu. Jadi bisa diskusi filsafat setelah ini ya, Bu. Sedikit Bu. Wah, saya pengen belajar. Bu, luar biasa. Nanti ntar kapan di luar ini kita ngobrol lagi loh Bu ya. Saya pengen sungguh-sungguh nanti usia saya kan 60 nih. Berarti kalau 71 11 tahun. Waduh. Bisa nggak ya saya kayak Ibu ya? Pasti bisa. Amin, amin. Nah Bu, ini sebagai penutup saya pengen Ibu berbagi nih. Langkah-langkah apa ini yang harus dilakukan para pendidik ya? Yang senior ya, ataupun yang junior yang tahu nanti saya akan ke sana loh ya. Pasti kan? Iya kan? Pasti ya. Langkah apa yang mereka harus lakukan sehingga bisa kayak Ibu nih? Nggak perlu takut, memang pasti akan berubah begini, jabatan begitu turun begini, mungkin disingkirkan, mungkin ngalamin ini itu, nggak perlu takut gitu ya. Apa Bu yang harus dilakukan supaya ketika di situasi itu tetap keep influencing, tetap bisa berpengaruh, tetap bisa bersinar. Bu, cerita Bu. Silakan. Boleh ngerti ya Bu? Oh silakan Bu. Mungkin kalau yang pertama itu kita kan ini konteksnya guru ya Bu ya. Konteksnya guru mengajar tadi apapun, kalau kita ngajar apapun itu harus dengan hati dan cinta Bu. Itu pertama. Oke. Saya memang passionnya di mengajar Bu. Gitu ya Bu Ya, ya. jadi mengajar dengan hati dan cinta. Iya. Ya. Jadi kalau ngajarnya dengan cinta ya nggak ada yang susah ya. Kadang ada lah Iya, iya, iya. yang susah, tapi ya itu. Kesusahan itu akan hilang ketika sudah ada rasa cinta di dalam hati seorang guru ya Bu. Gitu. Terus yang berikutnya, yang berikutnya yaitu tadi Bu, kita jadi guru atau dosen itu tugas utamanya bukan mengajar, tapi belajar. Belajar. Ya, jadi belajar terus berbagi. Iya. Gitu. Iya. Iya. Nah, terus kalau soal khawatir nih, Ibu kan ngomong khawatir. Saya ada surat Rasul 1 Petrus pertama ayat 5 sampai 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Itu saya percaya banget. Jadi ya kadang kalau lagi khawatir ya udahlah, pasti nanti ada itunya. Ya, begitu Bu. Terus kesusahan sehari cukup sehari aja. Itu motonya Ibu ya. Moto saya. Ada di mana ya sebentar. Moto hidupnya Ibu. Kesusahan sehari. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya. Jadi bisa tidurnya nyenyak Bu. Betul. Nggak usah pakai obat tidur. Betul. Nggak usah mikir yang jauh-jauh. Nggak gitu ya. usah. Iya. Itu tipsnya ya. Iya. Biar bisa hati damai, akhirnya memancar ke wajah cantik terus kayak Ibu. Itu yang penting ya. Itu mungkin filter kali Bu. Ya, bonusnya itu bukan Bonusnya ya. ya, Bu, ya. Karena hatinya penuh dengan sukacita melakukan segala sesuatu dalam kesulitan pun
dihadapin dengan penuh sukacita. Gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu Francisca. Sangat menginspirasi. Semoga Ibu terus dengan perannya Ibu macam-macam tadi ya, atasan ya, dosen ya, sebagai mama ya, sebagai oma ya, dengan semua perannya Ibu terus makin berpengaruh, memberikan kemuliaan bagi Tuhan sampai sekuat tenaga. Ya, sampai Tuhan udah kangen saya nanti. Kembali harus dipanggil. Iya kan, gitu ya, Bu, harus ya? Ibu. Harus ya. Baik Susunya Ibu. diminum dulu. Silakan, ayo Bu dihabiskan. Sobat sahabat gembira, guru gembira, terima kasih sudah menikmati episode ke-11 ini. Dan kita tahu bahwa dengan guru gembira ini kita ingin merayakan kegembiraan menjadi guru. Memupuk terus kebanggaan kita. Di dalam segala aktivitas kita menjadi guru itu harus membanggakan. Dan jangan lupa terus membangun komunitas guru gembira. Tetaplah menjadi guru yang gembira. Gagah, berempati, dan berani menginspirasi. Salam. Guru sejati hidup dengan perjuangan dan perubahan. Terus lantunkan Kidung Almasih, nyalakan api harapan. Guru bijak menyandingkan ilmu dengan kasih budiman. Tak kenal usia, membela cita-cita pelayanan. Guru berilmu mampu terus bermetamorfosis di setiap zaman, menciptakan ritme dedikasi tanpa batasan. Guru berbudi, asah, asuh, asih, tanpa haus sanjungan. Bersukacita melihat keberhasilan putra-putri hasil didik.